A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, yuk kita renungkan perjalanan kehidupan kita ini, dan kita pikirkan mau kemana dibawa hidup ini setelah kita mengalami kematian, meninggalkan semua apa yang kita miliki, baik berupa harta berbentuk rumah, sawah, saham, simpanan uang di bank, baju-baju baru, mobil-mobil mewah, dan sudah banyak contoh-contohnya yang ada di hadapan mata kita, tapi kita lupakan. Nah, jangan lupa kita membawa lampu, obor, atau pelita untuk menerangi jalan kehidupan ini, sehingga kita tahu mana yang membahayakan diri dan mana yang menyelamatkan diri kita dalam menjelang kehidupan yang disebut, mengakhiri kehidupan yang disebut dengan meninggal dunia. Meninggal dunia berarti kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan semua apa-apa yang kita senangi, meninggalkan semua orang-orang yang kita cintai, meninggalkan orang-orang yang kita benci. Karena itulah namanya hidup di dunia ini. Ada yang suka, ada yang benci. Pro dan kontra dalam hidup itu hal yang biasa. Saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, saya rasa kita semua sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita hidup di dunia ini, sudah biasa melihat, bahkan melayat, bahkan menemani orang-orang yang ingin meninggal dunia. Dan kita juga biasa melihat binatang meninggal dunia, yang disebut mati. Kalau manusia disebut meninggal. Itulah perbedaan penyebutan untuk hewan yang mati dan orang yang meninggal. Jadi kalau orang disebut meninggal, kalau binatang disebut mati. Ya. Tak ada di antara kita yang tidak menyaksikan bagaimana sahabat kita, teman kita, keluarga kita meninggalkan dunia ini dengan bermacam-macam cara. Seperti halnya kita mencari kehidupan di dunia ini, bermacam-macam cara. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi tukang peminta-minta, ada yang jadi maling, ada yang jadi perampok. Bermacam-macam cara dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia ini. Bermacam-macam cara dia untuk mencari kesenangan hidup di dunia ini. Dan yang dicarinya, yang diusahakannya dari pagi sampai malam ke pagi lagi, harus dan wajib dia tinggalkan. Nah, sudah banyak contoh toh, orang-orang yang ternama dia tinggalkan hartanya. Artis-artis ternama dia tinggalkan hartanya. Orang-orang biasa dia tinggalkan hartanya. Nah, ada yang matinya itu seperti ayam dipotong, melebar-lebar. Ada yang matinya mondar-mandir. Mondar-mandir dia gelisah, bentuk ayam mau bertelur.
Bentuk ayam bebetelor, mondar sana, mondar mandir, mondar mandir. Panas, panas katanya kan. Ada lagi yang meninggal dunia itu matanya melotot memandang ke suatu tempat. Anak dan suaminya, anak dan suaminya menangisi, mengazankan, mentaklilkan ke telinganya. Dia hanya memandang ke satu tempat dengan napas yang sangat sesak, napas yang naik turun, laksana hujan turun di siang hari. Begitu derasnya napasnya itu sesak, semakin lama semakin sempit, seperti dia merasa bernapas di lubang jarum. Nah, bermacam-macam. Ada lagi yang mau meninggal, dia memegang tasbih. Dia memegang tasbih dan menyebut Allah, 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 Allah dengan tenang. Nah, dengan tenang, lama-lama lepas tasbihnya, dia pun pergi meninggalkan tubuhnya. Dan disebut dengan meninggal dunia. Dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilmu yang saudara hafal, yang saudara hafal hadis, hafal doa-doa, hafal membaca Al-Quran, bisa hilang dan bisa juga terucap. Nah, itu tergantung kepada diri saudara masing-masing. Bagaimana cara saudara untuk membaca Al-Quran tersebut? Bagaimana cara saudara menghafal hadis-hadis tersebut? Kalau benar caranya, maka itu akan terucap di saat hayat, di saat akhir hayat saudara-saudaraku. Tidak perlu diajari, dia akan dengan otomatis keluar dengan sendirinya. Karena manusia di akhir kalamnya akan Allah nampakkan kebiasaannya, hidupnya selama hidup di dunia ini. Apa pekerjaannya sehari-hari, maka Allah akan nampakkan di saat akhir hayatnya. Nah, ini agak terbata-bata. Maklum lah ya kan, udah bentuk anak kecil, jadi agak terpletak-pletut. Nah, jadi disinilah kita harus berpikir bahwa kita suatu saat akan mengalami kematian yang disebut dengan meninggal dunia. Yang kita lihat teman, saudara kita, orang tua kita yang beberapa bulan sudah kita lupakan. Nah, jadi kita tidak ingat bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama seperti mereka. Kalau mereka sudah beruntung, orang-orang yang sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan di perkuburan, itu mereka orang-orang beruntung. Beruntungnya kenapa? Sudah melalui kematian. Kita belum, kita masih bernapas, kita masih makan, kita masih berpikir apa yang nak dimakan besok ya, apa nak ku tumpuk-tumpuk lagi harta nih ya, berapa banyak lagi uang yang akan kumpulkan untuk membeli pesawat terbang ya, aku nak mau beli helikopter ya. Itu aku nih sultan, aku nih sultan Depok, aku nih sultan, aku nih sultan Sumatera, aku nih raja minyak. Ya kan, jadi kalau sudah meninggal tinggal rajanya, minyaknya ikut, ya kan. Jadi disinilah saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, bahwa kita harus berpikir dan merenungkan jalan kehidupan ini. Mungkin di antara kita tidak ada yang tak pernah mendengar ceramah agama, baik disampaikan oleh para ustadz, baik disampaikan oleh para kiai, baik yang disampaikan oleh para ulama, sudah kita dengar. Tetapi kenapa tidak merubah perbuatan dan perkataan kita? Kenapa?
Ibarat cermin, cermin itu selalu berdebu, berdebu, dan berdebu. Padahal setiap hari kena air, tapi debu tetap melengket di dalam cermin itu. Kenapa? Karena tidak dilap pakai kain, karena tidak dilap pakai kertas, maka debu akan tetap lengket di kaca tersebut walaupun terkena air. Nah, disinilah kita harus berpikir dan merenungkan. Andai katalah di dalam kehidupan kita ini kita merasa senang, kita merasa bahagia dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang sudah kita raih. Begitu juga dengan hidup setelah kematian. Ada yang namanya kesenangan kubur, kesenangan di alam barzah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Yang tidak berpasangan hanya satu, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Hanya satu. Nah, jadi disitulah kalimat tauhidnya, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Artinya kita tidak mengakui dan kita tidak meyakini dan kita tidak mempercayai ada Tuhan-Tuhan yang lain. Yang kita yakini, aku yakin hanya ada satu Tuhan, yaitu yang bernama Allah. Nah, jadi disinilah dari kematian-kematian yang kita lihat, kita berusaha untuk memperbaiki amalan. Baik amalan sholat, baik amalan infak, sedekah, baik amalan kita bersilaturahmi, ya kan? Kalau kita berteman, jangan ada kepentingan di dalamnya. Nah, supaya saya dapat pekerjaan, supaya dibantu saya dengan uang, supaya saya dibantu dengan kecukupan kebutuhan saya ini, supaya berkecukupan. Gitu. Jadi luruskan niat lillahi ta'ala, karena Allah semata. Itu harus dibiasakan. Memang susah, tapi bukan hal yang mustahil, bisa kita lakukan. Apabila sudah kita lakukan, setiap kegiatan kita dikarenakan Allah, ya kan, insya Allah, maka Allah akan memberikan hidayahnya, Allah akan memberikan petunjuknya, Allah akan memberikan rahmat dan redhohnya dalam kehidupan kita ini, sehingga kita akan menolak uang-uang haram, uang-uang korupsi, walaupun sebanyak apapun akan kita tolak. Karena kita tahu bahwa uang yang kita terima ini, uang yang akan mencelakakan diri sendiri. Bagaimana sesuatu yang berasal dari yang haram akan dijabah, akan didengar doanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pakaian kotor akan digabung dengan pakaian yang bersih? Saudara mau digabung pakaian yang sudah kotor, digabung dengan pakaian yang sudah bersih? Mau? Sudah pasti jawabannya tidak. Nah, begitu saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, kita belajar kematian dari teman, saudara, keluarga, dari manapun yang kita lihat datangnya kematian. Disitulah kita mengambil pelajaran. Pelajaran yang sebaik-baiknya kita dapatkan adalah pelajaran dari melihat kematian. Dan tak lupa, bagi saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di pedesaan maupun yang tinggal di perkotaan, baik yang bertinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri, saya akan tetap mendoakan semoga saudara tetap dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani dan rohani, dan dilimpahkan rezeki yang halal, serta diberkati dan dirahmati umurnya selama hidup di dunia ini, dan dimasukkan ke golongan orang-orang yang husnul khotimah, dan dijauhi daripada kematian su'ul khotimah. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.